Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur ingkang musala An-Nur ingkang mugi tansah dipun rahmati Allah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, nikmat yang pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka marilah nikmat-nikmat tersebut kita syukuri dengan terus kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintah Allah dan juga kita jauhi larangan-larangannya. Semoga dengan usaha kita, upaya kita menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ya, semoga dengan upaya itu Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan juga Allah berikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Keduanya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah musala An-Nur ingkang mugi tansah dipun rahmati Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini harusnya ini adalah jadwalnya Ustaz Abu Usman, ya, beliau izin. Ya, maka untuk mengisi kekosongan ya, kita lanjutkan pembahasan dari Syarhu al-Usul Tsalasah atau Ats-Tsalatsatul Usul, ya, penjelasan dari tiga pondasi utama, tiga pondasi seorang muslim, ya, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan juga mengetahui agama Islam ini. Tapi sebelum masuk pada itu semuanya, Syekh ingin memberikan muqaddimah, dan ini juga penting bagi kita memahaminya, ya. Telah kita lalui bersama bahwa hendaknya kita mengetahui, ya, kata Syekh rahimahullah taala, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Ya, ketahuilah bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ya, setelah empat hal yang kita ketahui, ya, yang harus kita ketahui. Kemudian sekarang ada tiga hal lagi, ada perkara tiga penting lagi. Kalau empat hal dulu adalah ilmu, amal, dakwah, kemudian sabar. Ya, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Kemudian tiga hal yang penting lagi adalah yang berlalu dari kita, bahwa hal yang pertama, annallaha khalaqana. Ya, kita harus mengetahui, dan semua orang menyadari ini, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, telah memberi rezeki kepada kita. Ya, setelah menciptakan, memberikan rezeki, ya, Allah menciptakan seluruh manusia ini tentu dengan kebutuhan-kebutuhannya Allah sediakan. Allah ciptakan setiap makhluknya, Allah pula yang menyediakan kebutuhan-kebutuhannya, memberikan rezeki kepadanya. Nah, tidak serta-merta hanya diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Silahkan hidup terserah.
Tidak. Tapi lam yatrukna hamalan. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ya. Lakin atau bal arsala ilaina rasulan. Tapi Allah mengutus kepada kita rasul. Nah, rasul yang termulia, rasul yang paling mulia, rasul yang paling ya menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, ya, penghulunya ya atau tuannya para nabi dan rasul. Ya Allah utus kepada kita rasul. Ya. Jadi diutusnya Rasul untuk apa? Untuk kita ikuti. Ya, untuk kita ikuti. Apa yang beliau perintahkan kita kerjakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Apa yang menjadi ya hal-hal yang beliau motivasi, beliau anjurkan juga kita semangat mengerjakannya. Ya. Maka faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati beliau mereka akan masuk surga, dan yang tidak taat kepada beliau dia akan masuk neraka. Ini pembahasan yang sudah kita lalui. Dalilnya apa? Adalah surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Rasul yang akan menjadi saksi bagi kalian, sebagaimana telah Allah utus kepada Fir'aun seorang Rasul. Ya, yang diutus kepada Fir'aun Nabi Sinten? Nabi Musa. Ya. Fa'asa Fir'aunur rasulah. Tapi Fir'aun malah membangkang, malah tidak mau taat sama Rasul yang diutus kepadanya. Ya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami siksa Fir'aun dengan siksa yang pedih. Nah, ini dalilnya bahwa kita hidup di dunia, Allah ciptakan kita, Allah beri rezeki kita, dan Allah tidak biarkan kita begitu saja. Ada perintah harus kita kerjakan, ada larangan harus kita tinggalkan. Kemudian tahu dari mana itu perintah, tahu dari mana itu sebuah larangan, adalah dari Rasul yang telah Allah utus kepada kita, dari kitab yang Allah turunkan kepada ya Rasul tersebut. Nah, ini siapa yang mentaatinya akan masuk surga, siapa yang memaksiati akan masuk neraka. Ini perkara-perkara yang sudah kita lalui bersama. Kemudian pada malam hari ini ya kita akan membaca berikutnya. Hal yang kedua yang harus kita ketahui bahwa annallaha ya qala Syekh rahimahullahu taala atsaniyatu, hal yang kedua ya, ada tiga hal berikutnya yang harus kita ketahui juga. Yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Allah tidak ridho kalau Allah itu disekutukan dengan sesuatu apapun fi ibadatihi, di dalam ibadah kepadanya. Ya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya. Meskipun yang dipakai untuk menyekutukan Allah, ya, Allah disekutukan dengan malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus, Allah tidak ridho. Ya. Kalau kita menyekutukan Allah dengan malaikat saja, Allah tidak ridho. Padahal malaikat adalah makhluk yang paling mulia, yang selalu taat. Tapi kalau kita meminta kepada malaikat, kita berarti sedang menyekutukan Allah, Allah tidak ridho. Ataupun kepada nabi yang diutus. Nabi itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, atau seringnya adalah ketika ada orang bersumpah ya, demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Ini telah menyekutukan Allah dalam sumpah. Kalau sumpah cukup demi Allah. Ya, tidak boleh seorang bersumpah demi Rasulullah. Ini hal-hal yang ya, salah kaprah kadang banyak dilakukan oleh ya saudara kita yang tidak mengetahui. Ya. Allah tidak ridha disekutukan dengan sesuatu apapun. Ya. Tidak dengan malaikat yang dekat dan juga nabi yang diutus. Bagaimana lagi dengan ya hal-hal yang lebih rendah atau makhluk-makhluk yang kedudukannya lebih rendah lagi daripada malaikat dan nabinya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Ya. Maka janganlah kalian berdoa, menyeru ya,
berdoa bersama Allah seorang pun. Artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, Allahu jalla wa ala la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun ilaihi wala nabiyyun mursalun fadlan amman huwa dunahuma. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho alias tidak mau, ya, kalau dirinya disekutukan, ya, di dalam ibadah itu, ya, baik kepada malaikat yang dekat, ya. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia, yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerjaan malaikat niku napa, Pak? Kan taat terus, ya. Jadi malaikat ditugaskan sujud terus, ya. Malaikat ditugaskan untuk apapun itu, mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah, ya, mendurhakai Allah, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wala nabiyyun mursalun, dan juga tidak kepada nabi yang diutus. Fadlan amman huwa dunahuma. Bagaimana lagi kalau dengan sesuatu yang lebih rendah dari keduanya. Ya kan? Ada orang menyekutukan Allah dengan benda-benda keramat. Ya. Ada orang yang menyekutukan Allah dengan misalkan burung hantu atau burung gagak dan sebagainya. Makhluk-makhluk yang lebih rendah kedudukannya daripada nabi dan malaikat. Atau Allah disekutukan dengan, ya, wali-wali, ya, yang sudah meninggal apalagi, ya, disekutukan. Jadi minta kepada Allah tapi juga meminta kepadanya. Ya, minta, ya, keberkahan dari wali-wali yang sudah meninggal. Ini adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak ridha. Nah, kemudian dijelaskan di sini juga bahwa makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya itu adalah para malaikat, ya, dan nabi-nabi yang diutus. Maka jika Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kalau disekutukan dengan malaikat ataupun nabinya, maka lebih pantas lagi, ya, lebih harus kita perhatikan lagi bagaimana dengan, ya, selain dari keduanya, selain daripada malaikat maupun nabi, ya. Maka Allah tidak mungkin ridho, ya, tidak akan mungkin ridho dengan perbuatan syirik. Oleh karenanya Allah melarang kesyirikan, dan apa yang Allah larang darinya fa innahu la yardha, ya. Sehingga kita ketahui bahwa semua yang Allah larang berarti Allah tidak meridhoinya. Allah tidak meridhoinya. Semua hal yang Allah larang pasti Allah tidak meridhoinya. Kemudian dalilnya tadi bahwa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, di dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajid ay al masajidul lati tubnal ibadah, ya, li ibadatillah. Ya. Ya, masjid ini artinya ya masjid-masjid. Masjid-masjid yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Semuanya itu milik Allah, ya. Semuanya milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada Allah juga berdoa dengan yang lainnya. Dan kalimat di sini, ya, disebutkan ahada, ya, di dalam bentuk larangan, ya. Ini menunjukkan sesuatu pun apapun itu, jangan kalian menduakan Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan manusia siapapun, ya. Disebutkan ahada dalam bentuk nakiroh, ya. Sesuatu apapun dan siapapun, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun ataupun dengan siapapun, jangan, ya. Kemudian ada sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa maksud masjid itu adalah bumi, ya, bahwa seluruh bumi ini adalah milik Allah.
Ya, karena bumi itu dijadikan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat sujud, sebagai masjid, dan bumi itu juga sebagai tempat bersuci. Jadi seluruh bumi, seluruh ya tempat-tempat di muka bumi ini semuanya bisa untuk ya namanya sujud, untuk sholat ya, dan untuk bisa bersuci tanahnya. Ya. Maka semuanya ini adalah milik Allah. Ya. Maka penjelasan para ulama ini, kalau bumi saja semuanya milik Allah, bagaimana engkau menyekutukan Allah dengan selainnya? Padahal semuanya adalah milik Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal ini, dari kesyirikan, dan kemudian juga menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya Allah tidak meridai kesyirikan, dan Allah tidak meridai kekufuran, dan Allah tidak meridai ya dari orang-orang kafir. Allah tidak meridai kesyirikan, kekufuran, dan orang-orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Ya, jika kalian ingkar, ya, perintahkan beriman tapi kalian malah milih kufur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh kalian. Wala yardha li'ibadihil kufr. Dan Allah tidak meridhai kekufuran ya, di dalam beribadah kepadanya. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai ya kekufuran dari hamba-hambanya. Allah tidak meridhai. Ya. Ini namanya takdir syar'iyah. Ya. Allah mentakdirkan ada orang milih kekufuran, ya kan? Dan ada orang milih keimanan. Jadi ada orang beriman, ada orang kafir. Ini sudah Allah tentukan. Si A, si B, si C beriman, milih keimanan. Si C, si D, A, dan sebagainya, si fulan, dia milih kufur. Dia jadi orang kafir. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nggak meridhai itu. Ya. Tapi Allah tidak meridhai kekufuran. Jadi ampun ngantos ya salah paham tentang takdir ini. Ya, kadang-kadang orang berpikiran, wes lah aku takdirku ketoke ya wes ngene iki. Ora gelem salat ngene iki. Ya. Aku takdirku ketoke dadi wong elek kaya ngene iki. Ya, takdirku ngene iki. Ya. Padahal nggak ada orang yang tahu takdirnya itu bagaimana. Ya. Jadi ketika kita melihat ada orang memilih kekufuran jadi orang kafir, ada juga orang yang milih keimanan jadi orang beriman. Itu adalah takdir Allah, tapi Allah tidak menghendaki yang namanya tidak meridhoi kekufuran itu. Allah berikan pilihan kepada seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Kamu pilih iman atau kufur. Kamu beriman, amal soleh, dapat surga, dapat kenikmatannya. Kamu kufur, dapat siksanya, dapat neraka. Nah, Allah pilih apa? Allah bebaskan manusia itu memilih. Ya. Maka alhamdulillah kita memilih keimanan ini. Maka kita syukuri terus menerus, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan keimanan di atas keimanan. Jadi tambah iman ya ketika sholat itu atau ketika ibadah yang lainnya itu terus bertambah keimanan itu. Ya, terus bertambah keimanan itu sehingga merasakan nikmatnya iman. Ya, nikmatnya iman. Ya, Allah tidak meridai yang namanya kesyirikan, kekufuran, dan orang yang memilih kekufuran alias orang kafir. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala meridai tauhid, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah meridai orang-orang yang beriman. Kemudian Syekh ingin menjelaskan bahwa nanti akan datang penjelasannya bahwa semua dosa yang terjadi itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba itu mati dan dia belum sempat bertobat dari dosa-dosa itu, maka Allah punya kehendak
Apakah Allah akan menyiksanya? Apakah Allah akan mengampuninya? Ya. Kecuali kesyirikan. Kecuali kesyirikan. Jadi dosa maksiat, dosa-dosa besar apapun itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah menghendaki diampuni, ya sudah, langsung diampuni, dimasukkan ke surga. Tapi kalau Allah berkehendak disiksa dulu di neraka, disiksa dulu, dibersihkan dulu di neraka sampai bersih dosa-dosanya, kemudian baru diangkat ke surga. Ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakan Allah, tidak berbuat syirik. Ya. Kalau perbuatan syirik, ya, kalau dia belum bertaubat dari perbuatan syiriknya dan dia meninggal, ya, maka Allah tidak mengampuninya. Bahkan dia berhak untuk mendapatkan, ya, siksa dan kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, ya, orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Inilah pentingnya kita belajar tauhid, ya. Belajar untuk terus kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan datang penjelasannya macam-macam ibadah, ya. Seperti doa, seperti takut, berharap, itu masuk kategori ibadah. Berharap, kalau berharapnya itu kepada selain Allah, ya berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam, ya, harapan itu. Atau rasa takut, ya. Ketika seorang punya rasa takut, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bukan takut tabi'i, ya. Takut tabi'i itu, ya, takut yang ada pada fitrahnya manusia, ya. Takut api, takut, ya, ular, takut hewan-hewan buas, ya, bukan itu. Tapi takut yang menjadikan dia kemudian meminta perlindungan kepadanya, ya. Maka ini telah menduakan Allah di dalam ibadah takut, ya. Dan macam-macam ibadah nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Ya, jadi bahwa yang kedua, saya ingin memberikan mukaddimah sebelum masuk pada tiga landasan utama seorang muslim, ya, bahwa ada hal yang perlu diketahui, ya, perlu diketahui, setelah diketahui diamalkan. Bahwa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, ya, dengan perbuatan syirik, ya. Baik itu kesyirikan itu ditujukan kepada malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, maupun nabi yang diutus oleh Allah. Ini hal yang kedua. Nah, kemudian hal yang ketiga, ya, qala al-musannif rahimahullah, ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna man ata'ar rasula, bahwasanya orang yang telah mentaati Rasul, wa wahhadallaha, dan telah mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Ya. Kalau kita sudah mentaati Rasul, ya tadi hal yang pertama kan kita harus tahu bahwa Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki kita, kemudian ya, dalam kehidupan ini harus kita mengikuti Rasulnya. Ya, siapa yang telah mengikuti Rasulullah, kemudian telah mengisahkan Allah, telah beribadah madhep mantep manembah namung marang Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Hal yang ketiga adalah tidak boleh orang yang sudah mentaati Rasul, telah mentauhidkan Allah, dia berkasih sayang, ya. Adanya rasa kasih sayang kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, sinten yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Yaitu orang-orang kafir, ya. Atau orang-orang fasik, ya. Atau orang-orang munafik, ya. Jadi tidak boleh kita punya rasa kasih sayang kepada mereka, ya.
walau kana aqraba qaribin. Meskipun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah kerabat dekatnya. Ya. Jadi meskipun dia juga anggota keluarganya. Ya. Jadi harus ada apa? Harus ada rasa benci, harus ada rasa permusuhan. Tapi ini kan amalan hati, gitu. Amalan hati itu berarti yang di dalam hati kita. Ya, kita harus benci kepada orang yang memilih kekufuran. Kita harus benci kepada orang-orang yang memilih kemaksiatan. Tidak boleh kita malah mendukungnya, malah kita support, bahkan kita yakini wis kabeh bener lah, apik kabeh lah, gitu. Artinya seperti itu. Jadi orang yang telah mengikuti Rasul dan kemudian telah beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh dia punya rasa sayang, rasa berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun dia adalah orang yang dekat atau kerabat dekatnya atau bahkan anggota keluarganya. Ya. Dan ini bukan berarti untuk kita buat akhirnya gaduh gitu nggih mboten. Tapi ini tadi amalan hati kita. Ya. Kita sudah beriman kepada Allah, sudah berusaha mengikuti Rasulnya. Ya hati kita harus cinta kepada orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai ya kecintaannya. Kita harus punya rasa cinta kepada orang-orang beriman. Kita harus punya rasa cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, ya, beramal soleh, dan juga punya kebencian, rasa benci kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya. Karena ini nanti akan Allah berikan balasan kepada mereka. Ya. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat terakhir, ya, yaitu ayat 22. Ini dalil kenapa kok kita harus punya rasa benci. Ya. Kenapa kita tidak boleh berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini hal prinsip yang harus kita miliki. Kadang-kadang hal prinsip ini ya terkalahkan dengan jabatan, ya kan, dengan ya fitnah harta. Lihatlah bagaimana orang yang punya jabatan ibaratnya padahal dia menjadi tokoh agama lah, tokoh agama. Sampai misalkan daerah, sampai pusat, ya kan? Ada mereka ndak ada kebencian kepada kekufuran itu, ya kan? Bahkan mereka membenarkan wis kabeh agama ki padha. Lah ngopo yen padha kok kowe milih Islam? Ya mending penak dadi napa? Tiang Kristen, ya kan? Kowe ngibadahe gorian minggu. Ngopo dadak milih Islam kan gitu. Ya. Jadi orang Islam harus ada rasa benci kepada kekufuran dan juga kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tapi ini bukan artinya tidak ada toleransi. Ya, toleransi juga sudah ada ayatnya di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir. Napa punipun? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kalian kalau mau milih ya agama itu silahkan. Ya. Kalau kalian mau beribadah ya, bagaimanapun terserah. Ya. Tidak diganggu. Kita nggak ganggu itu toleransinya. Tapi untuk membenarkan itu tidak boleh. Ya. Toleransi adalah ketika mereka ya, atas nama kemanusiaan itu tidak apa-apa. Ya, ketika ada saudara kita, tetangga kita, atau bahkan anggota keluarga kita yang non Muslim, ada yang sakit, ya kita jenguk. Ya. Ada yang kesusahan, kita bantu. Ada yang ya membutuhkan bantuan, kita bantu. Ini bentuk toleransi atas nama kemanusiaan. Tapi atas nama agama, lakum dinukum waliyadin. Bahwa yang benar itu hanya Islam. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam, dan harus ada rasa kebencian. Bahkan meningkat. Benci itu kemudian jadi rasa kasihan. Kasihan kalau selama dia itu masih memilih agama selain Islam. Bukan malah membiarkan mereka terus-menerus memeluk agama selain Islam.
dengan mengatakan tadi kabeh podo, kabeh yo nyembah Allah katanya, kabeh sok ben yo ning surga, katanya seperti itu. Ini berarti tidak ada yang namanya wala dan barok. Padahal Allah sendiri yang mengatakan di dalam surat Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu, ya. Engkau tidak akan dapati orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, ya. Meskipun orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau ya terah-terah mereka, ya, keluarga besar mereka. Jadi kalau mereka tetap memilih menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, memilih kekufuran, tidak boleh kita punya rasa kasih sayang kepada mereka. Ya. Maka balasan orang yang memiliki rasa benci kepada kekufuran dan orang-orang yang memilih kekufuran, kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini mereka akan diberikan keimanan. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Mereka adalah orang-orang yang Allah tulis dalam hati mereka keimanan. Ya. Jadi tambah beriman, jadi tambah yakin dengan Islam, dengan agamanya sendiri. Ya. Ketika ada rasa benci kepada kekufuran dan orang-orang yang memilih kekufuran, orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, tambah yakin, tambah bersyukur, alhamdulillah dijadikan memilih agama Islam, kan gitu. Mereka ditulis pada hati-hati mereka keimanan dan Allah kuatkan mereka, ya, dengan kalimatnya. Ini balasan di dunia. Seorang terus akhirnya dia punya prinsip, punya pegangan. Oh, alhamdulillah, saya dijadikan kaum menjadi orang Islam, ya. Dan saya telah membaca dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian dia yakin, ya, tidak goyah lagi. Ya. Tambahi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan di akhirat, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka akan Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka adalah golongannya Allah. Ya, ada golongan Allah, ada golongan setan. Golongan Allah adalah mereka yang memilih keimanan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beramal saleh sampai akhir hayatnya. Ini adalah golongan Allah. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang akan beruntung, orang yang sukses. Ya. Ini pentingnya kita punya wala dan barok. Wala itu artinya cinta, barok itu artinya benci. Nah, cinta kepada keimanan, cinta kepada orang-orang beriman, cinta kepada ketaatan, cinta kepada orang-orang yang beramal soleh, dan benci kepada kekufuran, benci kepada orang-orang yang kafir. Nah, maka akan di dunia dia akan diberikan keimanan yang kokoh. Allah berikan kekuatan kepada mereka. Di akhirat jelas Allah akan masukkan ke surganya. Ya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah.
Ya. Sampai poin ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih. Jangan-jangan apa namanya? Wah, kok iki koyone pengajiane ameh gawe gaduh misalipun. Kok koyone gawe anu wah ini kok dadi ra akur ya. Kalih wong tuane misalnya yang masih ada yang non muslim atau tetangga yang non muslim ngoten. Monggo yen enten pertanyaan dulu. Kali izin mengujuk ya. Bismillah. Sedaya sepakat niki nggih. Sarujuk nggih. Nggih. Ini ngerti-ngerti kula dicegat tengah jalan. Niki napa sone dugi dhuwur mboten? Nggih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi hal-hal seperti ini ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, hal yang menjadi dasar ya, hal yang dasar yang seharusnya seorang muslim itu punya prinsip bagaimana ya. Oh, ternyata ya dia harus memiliki kecintaan dan kebencian ya. Di mana diletakkan cintanya, di mana diletakkan kebenciannya. Kemudian kita akan baca penjelasan dari Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah taala. Setelah Syekh menyebutkan tentang bagaimana merealisasikan tauhid, ya, mengisahkan Allah tadi adalah dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dengan malaikat maupun dengan nabinya, Allah tidak ridho hal itu. Ya. Kemudian di bab ini kita mengetahui bahwa yang dimaksud anna man ata'ar rasul wa wahadallah tadi adalah anjuran, motivasi untuk mengerjakannya. Anjuran agar orang itu mau mentaati Rasul dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin memberikan penjelasan tentang al-muwalah. Al-muwalah itu artinya al-mahabbah wan nusrah wat ta'yid ya. Fala yajuzu lil muslim an yuhibbal kuffar wala an yunasirahum wala an yuayyidahum. Artinya ya, wala tadi artinya punya kecintaan, kemudian menolong, mau menolong dan membantu ataupun mensupport. Siapa yang dicintai, siapa yang ditolong, siapa yang disupport, yaitu ya, kaum muslimin. Ya. Maka tidak boleh orang Islam itu ya, mencintai orang kafir atau menolong mereka atau mensupport mereka. Ya. Jadi yang dibolehkan kecintaan itu diberikan kepada orang-orang beriman. Ya. Tidak boleh cinta kepada orang kafir. Nah, atau menolong mereka, membantu mereka. Nah, ingat atas nama agama ini tidak boleh seperti itu. Tapi atas nama kemanusiaan tadi, ya sama-sama manusia, ya itu tadi. Ya, kalau ada yang sakit dari mereka kita jenguk, ya. Kalau ada yang butuh bantuan kita berikan bantuan atas nama kemanusiaan. Maka makna yang pertama atau makna musuh Allah, ya kan? Ini kadang-kadang juga ada orang yang memberikan kerancuan, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kok punya musuh? Kalau punya musuh berarti ya nggak bagus lah, ya kan? Orang manusia saja, ya, kalau punya musuh berarti nggak bagus, ya. Bagusnya itu ya punyanya kawan, ya, teman, ya. Kalau punya musuh itu nggak bagus kata mereka. Nah, maka kita jawab bahwa musuh Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan ya mengambil batas ya, atau menjadikan kaum muslimin ya di seberang satu dan mereka di seberang yang lain. Dan di tengah-tengah itu adalah Allah dan Rasulnya. Alias apa namanya berseberangan atau berseberangan. Ya. Jadi musuh Allah adalah yang menjadikan kaum muslimin
dan juga mereka itu berseberangan. Dia di sisi satu dan kaum muslimin di sisi yang lainnya, Allah dan Rasulnya dijadikan batas. Ya, itu musuh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa madama anna hadza fi'luhum fala syakka anna al-mahabba lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka selama itu perbuatan mereka, ya, jadi tadi menjadikan mereka di seberang sini dan kaum muslimin di seberang yang lainnya, Allah dan Rasulnya, ya, jadi batasnya. Maka selama itu perbuatan mereka tidak diragukan lagi. Maka kecintaan itu harus kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini makna yang pertama. Ya. Jadi dia menjadikan batas. Ya. Menjadikan batas. Jadi termasuk juga agama Islam ini dia jadikan batas. Ya. Jadi kaum muslimin itu di seberangnya, dia di seberang yang lain. Ini adalah musuh Allah. Makna yang kedua, bahwa permusuhan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah mereka menjadikan antara, ya, antara mereka dan wali-wali Allah, ya, adanya pedang dan juga senjata. Mereka persiapkan alias benar-benar memusuhi kaum muslimin. Ya, benar-benar memusuhi kaum muslimin. Ya, mereka siapkan, ya, senjata-senjata, ya, kapan waktunya siap, dia gunakan senjata itu untuk memerangi kaum muslimin. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama tadi, dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai batas bagi dia. Artinya orang muslim itu jelas yang mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka musuh Allah, yaitu di seberang yang lainnya. Ya. Mereka nggak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya, itu artinya musuh Allah. Ya. Musuh Allah yang pertama. Arti musuh Allah yang pertama. Musuh Allah yang kedua adalah mereka yang benar-benar mempersiapkan senjata mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ini musuh Allah. Maka kita harus punya rasa benci kepada mereka semuanya. Ya. Ini sampun adzan nih. Ini nunggu nih buatan titit mungkin. Oke, dan insyaallah kita akan apa membahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang, ya, kaidah-kaidah, ya, bagaimana rasa cinta itu, bagaimana rasa benci itu, ya. Jadi sekali lagi bahwa rasa cinta dan benci itu adalah amalan hati. Ya, belum tentu, ya, kita senyum dengan orang kafir itu berarti kamu tidak punya rasa benci kepada orang kafir. Bukan begitu artinya. Ya, atas nama kemanusiaan, wong jenenge tetangga, wong atas nama juga saudara, keluarga, tetap, ya, kita berbuat baik, senyum. Tapi hatinya kan, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tadi. Keyakinannya, ya, kekufuran, ya, amal kekufuran dia itu yang harus dibenci. Atau orang melihat kemaksiatan, juga harus ada kebencian kepadanya. Ya, inilah yang dimaksud, ya, seorang harus punya yang namanya kecintaan dan kebencian, ya, harus ditempatkan pada tempatnya. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita hidayah dan taufiknya, menambah kita keimanan, menambah kepada kita, ya, bimbingan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita di atas bimbingannya yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia ini sampai kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Ada benarnya dari Allah, semoga bermanfaat, dan khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.